Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddu ila alimil ghaibi wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik hidayah yang diberikan kepada kita, alhamdulillah pada Jumat hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk mengisi menuju rumah Allah Masjid Jami'ah Hidayah dalam rangka memberikan tugas kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah, yang semoga serangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, kepada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama khotib berwasiat pada diri khotib sendiri, yang kedua pada jamaah pada umumnya. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal takwa kita satu-satunya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotib pada siang hari ini akan menyampaikan persiapan menghadapi tentang kematian. Kenapa tentang kematian ini sering disampaikan oleh para ustadz, para guru dan para alim ulama? Karena yang namanya kematian ini kapan saja bisa menemui kita bersama, dan kita satu pun tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan sampai kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim senantiasa hendaknya mempersiapkan menghadapi kematian itu. Artinya bekal apa yang harus kita persiapkan, dan sebanyak apa bekal itu yang perlu kita persiapkan untuk menuju jalan yang jauh, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kematian itu atau bekal tentang persiapan kematian itu sering kami sampaikan, ibarat kita akan persiapan pulang kampung menghadapi hari raya. Kita sebagai manusia tentunya di dunia ini, bila mana kita akan pulang ke kampung kelahiran kita,
tentunya tidak pernah lepas dari bekal itu sendiri yang kita siapkan. Kita sudah memikirkan jauh-jauh hari seberapa banyak bekal yang harus kita bawa, seberapa lama kita di kampung. Nah, ini kampung akhirat yang hakiki, yang betul-betul akan kita tuju. Oleh karena itu satu-satunya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, karena tentunya setiap yang bernyawa, setiap manusia sudah pasti akan menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa bernyawa tentunya akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita setiap saat mari kita selalu mempersiapkan bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya Allah lah yang menghendaki kita, yang memberikan kecukupan kepada kita, yang memberikan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tentu kita dapat memperhatikan dalam ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kematian. Tentunya banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada kita tentang berita-berita tentang kematian. Oleh karena itu, satu hal yang namanya kematian itu cukup bekal sebagai nasihat bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita selama hidup, aktivitas kita setiap hari itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pendengaran kita, telinga kita, penglihatan atau mata kita, kemudian hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat tersebut memberikan pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, benar ataupun salah, baik ataupun buruk, semuanya akan memperoleh balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan semuanya itu tidak akan ada yang terlepas dari pertanyaan dan pertanggungjawabannya. Bahkan tidak akan ada yang pernah lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun akan diketahui manusia sendiri hasilnya dari perbuatan kita masing-masing. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jamaah rahimakumullah, karena itu dalam kehidupan yang sangat singkat dan pendek ini, karena kehidupan manusia umat Nabi Muhammad SAW itu hidupnya berkisar antara 60-70 tahun. Oleh karena itu barangkali kita yang lebih dari itu, marilah kita bersama-sama manfaatkan usia kita untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, satu hal yang sangat penting dalam hidup kita ini adalah karena kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya menyangkut diri kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal juga untuk kita sendiri. Kita berbuat baik adalah untuk kita sendiri. Oleh karena itu marilah kita senantiasa
memanfaatkan waktu yang sangat pendek, yang sangat singkat ini untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, illa man ya'ba." Ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku masuk surga kecuali orang yang bangkang atau enggan. Dikatakan, siapa pembangkang itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa taat kepadaku maka masuk surga, dan siapa mendurhaka itu maka dialah sebagai pembangkang atau bukan golonganku. Jamaah rahimakumullah, hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini ada manusia yang selalu patuh dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan ada pula manusia yang jahat dan menentang kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu Allah menyediakan adanya surga dan neraka buat manusia. Jamaah rahimakumullah, manusia yang berbuat demikian itu hanya berpikir hidup untuk sesaat, tidak untuk masa depan yang lebih panjang. Artinya kehidupan setelah sekarang ini, padahal hidup setelah kematian itu yang lebih penting dan tidak ada batasnya. Dan kehidupan seperti inilah yang memerlukan bekal yang cukup bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemungkinan kita lupa karena banyaknya kesibukan bekerja mencari kehidupan untuk nafkah, mengerjakan ketinggalan dengan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, mengutamakan kehidupan sebentar dengan melupakan kehidupan yang abadi, yaitu akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita agar kita selalu ingat kematian itu dan selalu bersiap-siap menghadapinya. Sebab suatu saat akan menjemput kita, sekalipun kita terkadang belum siap mati, sebab bekal belum tersedia. Namun apa boleh buat bila ajal telah tiba dan Allah memerintahkan malaikat maut untuk menjemput kita. Jamaah rahimakumullah, karena itu sebelum kematian menjemput kita, jangan sampai lupa berbanyak bekal dan harus kita persiapkan dan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi senantiasa jangan sampai mengkosongkan lisan kita dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan atau menjalankan, melaksanakan kegiatan yang bermanfaat selama hidup kita di dunia ini. Dalam aktivitas kita sehari-hari, marilah kita senantiasa melakukan yang terbaik, yang positif, yang bermanfaat, yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma khalaqal insan ba'dahu thalath, waladun shalihun yad'ulah, wa shadaqatun tajriyah, wa shadaqun tajri yabluhu ajruha, wa ilmun yuntafa'u bih." Sebaik-baik sesuatu amal yang ditinggal manusia setelah mati ada 3. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, sedekah yang pahalanya mengalir pada yang beramal, dan ilmu yang bermanfaat diambil manfaatnya setelah dia meninggal ataupun mati. Jamaah rahimakumullah, satu anak soleh lewat dukanya kepada orang tuanya yang sudah meninggal dapat meringankan beban orang tuanya di dalam barzakh atau di dalam kubur. Yang kedua, amal soleh atau sedekah jariyah berupa harta benda yang diinfakkan ke tempat-tempat ibadah
masjid taklim, pondok-pondok pesantren dan sebagainya, pahalanya bisa sampai kepada yang beramal. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, yakni dengan ilmu itu dia berbuat kebajikan dan menolak kejahatan serta dia sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Manakala dia dapat ilmu sebelumnya, setelah dapat disampaikan kepada orang lain, sehingga orang yang beramal itu akan mengalir terus amalnya, akan menyinari bagi orang yang beramal itu biarpun sudah di alam kuburnya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan khotbah yang sangat singkat ini bermanfaat kepada kita sehingga kita terangsang untuk berlomba-lomba, yaitu dalam kebaikan di dalam dunia ini yang sifatnya sementara, sebentar. Kalau kita renungkan seolah-olah 70 tahun itu lama, 80 tahun itu lama, padahal sebentar kehidupan di dunia dibandingkan kehidupan di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan khotbah yang sangat singkat ini berkenan dan bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita mengharapkan mudah-mudahan di akhir hayat kita bersama yaitu berikan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin, Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahlika ta'atika ajma'in wa ja'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa khulud dunubi wa sajal salihat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalam. فبأي آلاء ربكما تكذبان